Selamat berjumpa kembali para mahasiswa. Kita saat ini berjumpa untuk kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis sesi yang ke-11. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai titik temu atau keseimbangan pasar, titik temu antara penawaran dan permintaan. Baiklah, untuk lebih mendalami kita masuk ke materi kuliah kita siang hari ini. Dalam dunia ekonomi, terdapat hukum permintaan dan penawaran. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga jual, semakin banyak barang yang diproduksi. Sebaliknya, dalam hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan menurun seiring dengan peningkatan harga. Akibatnya, agar semua barang dan jasa bisa terjual dengan baik, seorang pedagang dan pembeli harus melakukan tawar-menawar. Ketika keduanya telah menyepakati harga tertentu, maka terjadilah transaksi jual beli. Harga tertentu inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah titik pertemuan antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga transaksi jual beli bisa terjadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat gambar di samping berikut ini. Di gambar ini adalah gambar tentang market equilibrium atau keseimbangan pasar, di mana di situ kita lihat ada dua kurva atau dua grafik, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Dan kurva penawaran sebaliknya. Nah, kurva permintaan itu disimbolkan dengan supply S dan kurva penawaran adalah D, demand. Nah, titik temu antara kedua kurva tersebut disebut dengan titik equilibrium atau keseimbangan pasar, di mana jumlah harga dan kuantitas barang atau jumlah barang tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan catatan P lebih besar dari P2 dan lebih besar dari P1. Dan Q2 lebih besar dari Q3, lebih besar dari Q1. Apabila harga barang berada di level P2, maka jumlah barang diminta akan berada di Q1. Namun, jika harganya turun ke P1, maka jumlah barang diminta akan berada pada Q3 atau lebih banyak dibandingkan dengan Q1. Pada kurva keseimbangan harga pasar di atas, titik keseimbangan terjadi ketika harga turun ke P2 dan barang yang diminta naik ke Q3. Itulah titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan ini lebih sering terjadi di pasar tradisional ketika pembeli dan penjual masih bisa bertransaksi, menentukan harga dan jumlah barang yang diminta. Misalnya, penjual mau menjual 1 kg buah jeruk seharga 15.000. Namun pembeli hanya mau membelinya dengan harga 10.000. Kesepakatan terjadi ketika penjual tersebut mau melepas 1 kg jeruknya kepada pembeli tersebut dengan harga 12.500. Dalam hal ini, harga 12.500 tersebut disebut dengan titik keseimbangan pasar atau market equilibrium. Dan harga 12.500 itu disebut dengan harga pasar. Kemudian jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu keseimbangan pasar jangka pendek
adalah permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopoli. Sebenarnya tidak elastis, meski terlihat sangat elastis. Dengan begitu, jika berupa grafik, kurva permintaan memiliki slope negatif, tetapi tidak securam seperti pada pasar monopoli. Ya, nanti dalam mata kuliah lain kita akan membahas apa itu pasar monopoli dan sebagainya. Jika dilihat sekilas, kurva keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan monopoli sama dengan keseimbangan pasar pada pasar monopoli. Padahal sebenarnya tidak. Perbedaan utama dari kurva keduanya bisa terlihat pada kemiringan kurvanya. Yang kedua jenis keseimbangan pasar adalah keseimbangan pasar jangka panjang. Pada aspek kuantitatif, perusahaan hanya mendapat laba yang normal. Ini terjadi karena pada pasar persaingan monopoli tidak ada kendala berarti untuk masuknya perusahaan yang semakin kecil. Semakin banyak perusahaan baru yang masuk pada suatu sektor industri, maka kapasitas produksi akan semakin besar. Alhasil, perusahaan hanya dapat laba normal untuk jangka panjang. Artinya kalau pasar monopoli ini adalah sekilas bahwa jumlah pedagang atau jumlah pemain supply itu terbatas. Sedangkan permintaannya tidak terbatas. Artinya di dalam pasar monopoli itu pedagang ataupun pemain baru untuk bisa masuk ke pasar monopoli itu relatif lebih susah. Mungkin karena jenis barang yang harus diproduksi membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi dan sebagainya, sehingga tidak semua pemain bisnis bisa bermain di sektor industri tersebut. Sekarang kita akan bicara mengenai fungsi keseimbangan pasar. Di dunia bisnis dan investasi, mempunyai fungsi permintaan ataupun penawaran yang berdampak dengan menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor agar terjadi kesepakatan harga di antara konsumen dan produsen. Sekarang kita membahas yang pertama adalah fungsi permintaan. Seperti kita sudah pernah bahas sebelumnya, namun kita ulas lagi untuk mengingatkan kepada saudara-saudara mahasiswa semuanya. Fungsi permintaan dapat diidentifikasikan dengan adanya jumlah barang yang sesuai dengan permintaan serta faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku dalam suatu pasar. Produk yang mengalami kenaikan harga secara otomatis dapat memicu terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan terhadap barang tentunya akan meningkat secara drastis. Ini adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan pasar itu sendiri adalah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang seringkali berbanding terbalik. Perbandingan tersebut terjadi jika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, untuk tercapainya sebuah keseimbangan, sudah seharusnya terjadi suatu kondisi kompetisi bisnis antara kalangan produsen yang membuat para konsumen akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Artinya dari sisi konsumen akan lebih menguntungkan apabila banyak barang yang bisa menjadi pilihan. Ya. Kemudian yang kedua kita bicara mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen.
Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Ini berbalikan dengan fungsi permintaan. Sekarang kita akan bicara rumus keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar cukup sederhana, yaitu QD atau jumlah barang yang ditawarkan sama dengan QS atau jumlah barang yang diminta. Atau PS, harga barang yang ditawarkan sama dengan PD, harga barang yang diminta. Ya, keterangannya adalah QD jumlah barang yang diminta, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS sama dengan nilai harga yang ditawarkan, dan PD adalah jumlah harga yang diminta oleh pembeli. Contohnya, jika fungsi permintaan adalah QD sama dengan 30 min P, dari fungsi penawaran QS sama dengan 3P minus 2P. Maka, harga barang keseimbangannya adalah sebagai berikut. Ini adalah harga keseimbangan yang terjadi dari dua fungsi tadi. Di mana 30 min P sama dengan 3P min 24. Kalau kita setarakan menjadi 30 plus 24 sama dengan 3P plus P. Artinya 54 sama dengan 4P. Maka P sama dengan 13,25. Dari situ kita masukkan ke dalam rumus salah satu tadi di atas, yaitu rumus permintaan, di mana QD sama dengan 30 minus P tadi kan, 30 minus P. Jadi 30 minus 13,25 sama dengan 17,75. Dari situ terlihat bahwa keseimbangan pasar terjadi pada harga barang per unitnya adalah 13,25 dan jumlah barangnya yang disepakati adalah sejumlah 17,75. Keseimbangan pasar merupakan konsep penting dalam ekonomi dan bisnis. Khususnya jika kita bekerja di sektor publik yang menentukan keputusan pemerintah mengenai kebijakan publik seperti pajak subsidi, harga eceran tertinggi maupun harga terendah, ya HET. Market equilibrium juga merupakan konsep penting dalam bisnis, khususnya untuk menentukan diskon dan mendorong penjualan agar terus terjaga dan meningkat. Setelah kita tahu rumus-rumus keseimbangan pasar, kita akan bicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Faktor yang pertama adalah jumlah demand yang berlebihan. Ya, jumlah demand atau penawaran yang berlebihan. Pada jumlah demand yang berlebihan atau excess demand atau short stage, jumlah demand suatu barang lebih besar dibandingkan dengan jumlah supply-nya atau jumlah permintaannya. Akibatnya, harga barang yang awalnya di bawah titik keseimbangan pasar bergerak ke kanan atas mendekati titik keseimbangan pasar tersebut. Misalnya, harga saham gorengan A yang awalnya hanya Rp150 per lembar, karena salah seorang insider memberitakan kalau pendapatan perusahaan tersebut naik, permintaan atau buy saham tersebut naik pula. Akibatnya, harga naik dari 150 ke 500 per lembar saham. Pada tahap ini, peningkatan jumlah permintaan menyebabkan peningkatan harga, sehingga membentuk titik keseimbangan pasar terbaru, yaitu dari 150 ke 500 per lembar saham.
Itu adalah contoh sederhananya. Faktor yang kedua adalah jumlah suplai yang berlebihan atau jumlah permintaan yang berlebihan atau yang banyak. Jumlah suplai yang berlebihan atau surplus akan mengakibatkan produsen untuk menurunkan harga jual. Hal ini karena pada saat yang sama akan banyak produsen lain yang memproduksi barang yang sama. Sehingga jika harga barang yang mereka jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga dari produsen lainnya, maka pembeli tidak akan mau untuk membeli produk tersebut. Ya, jadi jumlah supply atau jumlah penawarannya berlebihan. Contohnya adalah petani di musim panen. Pada saat musim panen, sawah satu desa bisa dipanen dalam waktu yang bersamaan. Karena beras adalah barang yang mudah basi atau durable goods, dan petani butuh pemasukan untuk memulai musim tanam baru, maka mau tidak mau mereka harus menjual beras dan gabah dengan harga murah kepada tengkulak yang dalam hal ini merupakan pembeli beras. Ya, jadi faktor yang kedua adalah jumlah supply ataupun penawaran yang berlebihan. Ya. Faktor berikutnya yang ketiga adalah perubahan pada demand and supply. Ini adalah faktor ketiga. Perubahan pada demand dan supply sekaligus. Jadi dua-duanya mengalami perubahan bersamaan. Supply dan demand adalah dua hal yang seringkali tidak berkaitan satu sama lain. Namun, ketika ada faktor disrupsi yang mempengaruhi pasar, keduanya bisa berubah secara simultan atau secara bersama-sama. Pergeseran tingkat keseimbangan pasar dalam hal ini berbeda tergantung dengan perubahan supply dan demand itu sendiri. Misalnya, ini sebagai contoh, kenaikan bahan baku untuk pembuatan sebuah lantai keramik. Karena kenaikan harga bahan baku ini, produsen lantai keramik tersebut menurunkan jumlah produksi atau menurunkan supply. Pada saat yang bersamaan, jumlah permintaannya juga menurun atau terjadi penurunan demand. Karena inflasi tidak hanya terjadi pada bahan baku barang tersebut, tetapi juga pada kebutuhan lain secara umum. Sehingga konsumen mencari lantai alternatif yang lebih murah. Ini adalah faktor-faktor yang perubahan pada demand dan supply yang berlaku atau berjalan sekaligus secara bersamaan. Faktor yang keempat adalah faktor kompetisi. Bagi individu perusahaan, faktor kompetisi juga bisa mempengaruhi keseimbangan pasar produk yang mereka produksi. Misalnya, ada perusahaan baru yang menjual barang dengan harga yang lebih murah. Konsumen bisa berpindah hati memilih produk dari perusahaan baru tersebut apabila perusahaan yang lama tidak menyediakan produk dengan harga bersaing. Akibatnya, perusahaan lama tersebut dipaksa untuk menurunkan harga barang mereka di pasar. Lima adalah faktor strategis, ya, faktor yang kelima. Berkelindan dengan faktor kompetisi, faktor keputusan strategis perusahaan juga bisa mempengaruhi titik keseimbangan produksi barang. Ya, barang dan jasa perusahaan tersebut di pasaran. Misalnya, perusahaan yang baru memasuki pasar memutuskan untuk mematok harga produk yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing dengan tujuan untuk memperoleh market share baru. Ketika pangsa pasar perusahaan tersebut sudah mapan.
perusahaan akan menaikkan harga produknya pelan-pelan. Ini adalah faktor strategis ya. Kalau kita tadi sudah bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang bisa berpengaruh terhadap namanya keseimbangan pasar, sekarang kita akan bicara tentang proses terjadinya keseimbangan pasar. Seperti yang sudah dijelaskan, keseimbangan pasar merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penjual dan pembeli sangat besar dalam sebuah proses terbentuknya keseimbangan pasar. Berikut ini beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya proses terbentuknya keseimbangan pasar. Antara lain, yang pertama adalah produsen penyediaan produk yang sesuai dengan permintaan. Ya, maksudnya di sini produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan. Sudah menjadi salah satu bagian strategis pemasaran utama kalau kewajiban seorang penjual adalah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan pada pasar atau konsumen. Namun jika barang tersedia dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembeli menurun atau sebaliknya, maka muncullah ketidakseimbangan pada harga pasar. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Itu adalah proses terjadinya keseimbangan pasar. Yang pertama adalah produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan. Yang kedua, prosesnya adalah pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tidak terjadi keseimbangan, maka keseimbangan pasar dapat diprediksi menjadi sulit. Ketika suatu harga menjadi terlalu tinggi, maka para konsumen pun menjadi dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, menyebabkan terjadinya kerugian bagi penjual atau produsen. Jadi, pentingnya menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Untuk itu kadang-kadang kita alami bahwa pemerintah juga kadang ikut mengintervensi harga di pasar supaya terjadi keseimbangan antara konsumen dengan produsen sama-sama diuntungkan. Proses yang ketiga adalah ketersediaan stok barang sesuai dengan tawaran pembeli. Salah satu hal lain yang mampu menyebabkan terjadinya keseimbangan pasar adalah ketika adanya kesepakatan antara stok barang yang tersedia dengan kebutuhan pembeli. Hal ini membuat produsen atau penjual untuk menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Jika penjual dan konsumen sepakat antara stok barang dan harganya, keseimbangan pun akan terjadi. Namun, jika adanya kekurangan atau kelangkaan stok, konsumen menjadi kesulitan mendapatkan barang. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat harga pasar, artinya bisa mempengaruhi terjadinya perubahan harga di pasar. Proses keempat adalah keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Dalam aktivitas pasar secara garis umum, konsumen akan mendorong para produsen untuk memasukkan atau memastikan ketersediaan stok produknya. Produsen dituntut untuk dapat memastikan ketersediaan barang atau produk mereka cukup untuk beberapa waktu. Apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, akan terwujudnya keseimbangan pasar. Oleh sebab itu, harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia.
Artinya apabila semakin barang itu dibutuhkan oleh konsumen dan stoknya akan terbatas, maka akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, jika stoknya berlebih sementara permintaan tidak terlalu banyak, itu juga akan berpengaruh di harga. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dicoba untuk mengendalikan harga terendah dan harga tertinggi. Setelah kedua harga itu sudah ditetapkan, maka keseimbangan dalam pasar pun akan terwujud dengan stabil. Sehingga proses tawar-menawar harga di dunia pasar akan berfungsi demi meraih kesepakatan harga antara produsen dengan ketersediaan barang. Selanjutnya, contoh keseimbangan pasar. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah gambar kurva keseimbangan pasar. Ya, kurva keseimbangan harga pasar di atas di sampingnya menunjukkan bagaimana perubahan harga produk dapat mempengaruhi tingkat keseimbangan barang tersebut. Pada gambar di samping terlihat bahwasanya ketika harga sama dengan P1, ya, harga sama dengan P1, jumlah barang yang diminta sama dengan Q1. Ketika harga tersebut turun menjadi P2, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik ke Q2. Karena dengan penurunan harga di pasar, daya beli masyarakat terhadap barang tersebut menjadi lebih besar. Ini adalah contoh keseimbangan pasar, kurvanya seperti itu. Masih dalam contoh keseimbangan pasar, kurva keseimbangan harga pasar pada nomor 1 dan 2 di atas akan terjadi pada pasar persaingan sempurna atau PPS atau pasar persaingan monopolistik. Kurva tersebut tidak akan terjadi apabila pasar barang terkait bersifat monopoli. Pada pasar monopoli, tingkat keseimbangan yang terjadi adalah seperti pada gambar di samping ini. Ya, ingat bahwa pasar monopoli adalah pasar di mana jumlah penjual ataupun produsen itu lebih sedikit daripada pembeli. Sehingga produsen akan mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen atau pembeli. Hal ini karena konsumen tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentukan harga barang. Sehingga berapapun harga barang yang ditetapkan oleh produsen, mereka akan tetap membeli barang tersebut. Pada gambar 3 di atas, contohnya, dengan jumlah permintaan sebanyak 30 unit, harusnya barang tersebut bisa dijual dengan harga 80. Namun karena sifatnya monopoli, produsen menetapkan harga hingga 140. Itu pun konsumen tetap membeli karena memang keterbatasan penyediaan barang atau yang menawarkan barang, sedangkan kebutuhan atau demand permintaan barangnya itu cukup tinggi. Demikian teman-teman, apa yang sudah kita bahas mengenai keseimbangan pasar itu adalah kita memberikan contoh-contoh yang cukup sederhana dan semoga bisa dipahami dengan baik. Dan tentunya pengembangan teori keseimbangan pasar ini nanti akan kita perdalam lagi pada mata kuliah yang lain. Khususnya nanti kalau ada mata kuliah ekonomi makro, kita bisa berbicara lebih banyak lagi mengenai teori-teori pasar. Dan juga di mata kuliah keuangan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai keseimbangan pasar. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman ingin memperdalam lagi, kami persilakan untuk bisa mencari literasi yang lain, bisa memperdalam pada buku-buku yang terkait dengan keseimbangan pasar. Saya kira itu.
Jangan lupa memberikan komentar pada channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share kepada semua orang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada sesi-sesi kuliah berikutnya.